Halo, halo, welcome, welcome. Akhirnya ya kak, kita bikin video pertama juga. Akhirnya setelah sekian lama kejadian juga YouTube 99ers ini. Kian Purnama. Ya, kita mungkin sebelum bahas ke topik yang ada di judul, kita ini dulu ya. Kenapa 99ers tak? Coba dijelaskan. Simpel sih, karena kita lahirnya tahun 99 Iya, dua-duanya. sedangkal itu emang idenya Iya, kita. iya. Dangkal banget. Ya gitulah, yang penting. Tapi namanya keren loh, menurut gua ya. Iya, Walaupun, mirip-mirip iya. radio ya. Ya walaupun kita ada kemungkinan di strike sama di copyright. Harusnya enggak lah. Harusnya enggak sih. Amit-amit. Tolong ya Amit-amit. radio-radio yang mendengar atau bakal menonton ini. Supaya jangan ada masalah di antara kita. Oke, Ya, kita mulai. kita collab aja kalau bisa gitu kan. Nah, mungkin podcast kita gitu mau ditayangin gitu kan di radio mereka. Oh, oke. Kita open sih Boleh. collaboration. Enggak ya? Oke. Jadi topik apa nih, Tak? Hari ini. Topik kita kali ini, video pertama kita nih, topiknya tentang resolusi 2023. Wah. Sebelum masuk resolusi 2023 nih, resolusi 2022 lu apa nih? Ceritain dong. Nah, resolusi 2002 gue ya. Kalau tahun kemarin sih lebih ke pengen kaya. Mungkin semua orang sama ya, tapi ya itu pengen kaya. Ya, nggak dalam kaya langsung banyak duit sih. Lebih dari istilahnya naik lah dari tahun kemarin lah setidaknya pendapatannya. Itu sama mungkin kalau tahun kemarin lebih sedikit ya. Karena baru lulus juga, yang penting dapat kerja, lebih ke karir sih udah. Intinya cuman karir lebih baik sama dapat uang lebih banyak aja karena baru lulus banget kan. Iya kan? Gitu. Kalau lu gimana? Wow. 2002 gimana? Sebenarnya resolusi 2022 sama kayak resolusi 2017, 18, 19, 20, 21. Dua-dua ada lagi. Iya. Apa tuh? Yang pertama olahraga sama diet. Dan itu belum jalan sampai sekarang. Ya berarti masuk ke resolusi 2023 lagi. Jadi ada satu resolusi yang diulang dari 5 tahun lah ya. 5 tahun, 6 tahun nih bakal kejadian terus resolusinya. Ini resolusinya udah kayak campaign gitu ya, reuse, recycle. Aduh, karena susah banget kan. Kalau apa ya? Ngerti ya. Perlu apa ya? Aku tipe orangnya perlu orang temen gitu buat sama-sama diet atau sama-sama melakukan hal gitu. Kalau sendiri kayak kok aneh ya ngelakuinnya cuma sendiri gitu sih. Iya bener juga sih. Selain itu apa tuh? Selain itu, ya sama mungkin ya karena kita masih fresh graduate tahun kemarin, jadi pingin dapat kerjaan yang oke sih. Buat karir sama pengalaman-pengalaman mungkin ya. Iya, sama lah ya. Iya, disclaimer kita satu universitas lah, satu kampus lah pokoknya. Kita nggak perlu sebut kampus apa. tapi kita satu kampus, satu jurusan, satu kelas. Nah, ngomongin kelas ya, ada fakta unik. Marta ini tuh intinya satu-satunya lah ya intinya kayak cewek di jurusan kita. Enggak satu-satunya kali. Ya dua sih ceweknya. Cuma satu kan mobilitas ke daerah lain ya. Jadi yang di Bandung kebetulan ya sendiri. Iya tuh, udah ada clue tuh. Kampusnya bisa mobilitas. Udah kayak kampus apa? Ada di Jakarta, Alsut, Bandung, Malang. Udah clue banget, gede banget tuh clue. Mungkin kampus kalau nonton ini mudah-mudahan enggak ya. Oke, lanjut. 2023 nih. Halo, gimana 2023? Apa yang mau dilakuin? Apa yang pengen dicapai? Kalau 2023 acuannya yang pertama itu kebetulan
tahun ini tuh abangku sama-sama pingin olahraga lagi kan. Karena tahun kemarin tuh terhalang sama kerjaannya. Terus rencananya bakal olahraga bareng. Jadi cita-citaku untuk punya teman dalam menjalankan olahraga sama mengatur pola makan segala macam adalah temennya. Kemungkinan besar sih berjalan ya. Amin. Harusnya. Amin. Terus akhir-akhir 2022 itu lagi senang baca-baca tentang kesehatan gitu. Jadi ternyata kalau baca di situsnya Kemenkes itu, di websitenya, ada patokannya gitu loh. Jadi berat badan 70 sampai 75 atau ada tabelnya pokoknya. Itu tuh minimal sehari minum 3,2 liter. Jadi resolusinya ya perbanyak minum air putih sih. Biar ningkatin daya konsentrasi, ternyata ngefek juga dari air putih gitu. Terus yang berikutnya tuh pingin ini tuh gara-gara waktu kita di Jakarta ngobrol itu Jo. Pingin membangun pertemanan yang relasi positif gitu loh. Iya. Jadi kan itu penting banget sih. Selama ini tuh lu selalu bilang aku terlalu cuek gitu kan. Terlalu apa ya? Ya begitulah. Jadi pinginnya lebih care lagi gitu kan sama yang di sekitar. Iya. Gitu. Kalau lu apa nih? Gue masih ya yang tahun kemarin tetap semoga dapat duit lebih banyak, itu kayaknya semua orang mau. Tapi ya itu. Oke. Sama sih. Gue juga resolusinya. Jadi ini lumayan tuh tahun kemarin lumayan cuek juga sama berat badannya. Setelah kemarin New Year itu nimbang badan lumayan ya naik dari setahun lalu ya. Jadi resolusinya salah satunya mulai juga sih atur pola makan sama olahraga sih dari sekarang. Gitu. Tapi kan dari awal kita kenal tuh, dari awal kuliah, lu teh udah berubahnya jauh pisan gitu. Turunnya berapa kilo tuh kan? Ceritain dulu dong. Oh iya. Gimana sampai turun drastis gitu. Jadi dulu tuh waktu kita ketemu tuh waktu awal-awal kuliah, sebelum akhirnya kita memilih jalannya masing-masing selama 1 tahun. Nah, itu tuh berat gua dikasih tau ya, berat gua tuh tadinya 105, 110 gitu. Pokoknya udah di atas 100 kilo. Jadi kalian bisa bayangin ya, yang nonton beratnya pokoknya gedenya segede gimana di atas 100 kilo. Nah, udah gitu kita ada satu waktu kita harus magang lah ya istilahnya dari kampus gitu, harus magang buat 1 tahun. Nah, kebetulan gua waktu itu dapetnya di daerah Kudus di Jawa Tengah. Nah, di situ kan istilahnya kayak gua nggak punya sama sekali orang kan, maksudnya yang atau kenalan gitu di sana. Jadi gua hidup bener-bener sendiri di situ. Nah, di situ tiap hari dan gua nggak dapet kiriman duit juga dari orang tua. Sebenarnya itu kurus secara tidak sengaja juga. Itu benar-benar tidak direncanakan sebenarnya kurusnya itu. Karena waktu di sana kan gaji ya kurang inilah ya, karena kan harus bayar kos, bener-bener sendiri lah kan, gak dapat uang jajan atau gimana dari orang tua kan. Jadi gue harus milih nih antara gue mau makan enak, apa gue mau tempat tinggal yang nyaman. Karena harus dipilih, gue punya duit sekian, gue harus pilih nih, duit gue mau alokasiin ke yang mana. Karena gue masih harus nabung, masih harus ini dan lain-lain. Jadi nggak bisa dua-duanya dapat bagus. Akhirnya gue memutuskan ya udahlah, gue memutuskan untuk dapat tempat tinggal yang nyaman gitu. Jadi istilahnya dari gaji setengahnya tuh udah buat kosan sendiri gitu loh. Nah, terus kan dari sisanya tuh tinggal setengah lagi. Nah, buat hidup gue selama 1 bulan. Dan gue harus nabung apa. Ya udah, mau nggak mau yang paling gampang buat gue kurangin itu ya uang makan. Jadi, karena tuh gue bener-bener makan tuh cuman sehari sekali. Jadi mulai kayak kerja kan siang tuh ya. Mulai sekitar jam 1 kerja di sana. Nah, jam 1 kayak gue dari pagi misalnya bangun tuh jam 9, jam 10 gitu, nggak makan, nggak sarapan, nggak. Tapi gue emang disclaimer dari dulu udah emang nggak pernah sarapan sih. Dari kecil, dari SD, emang jarang buat sarapan.
udah terbiasa juga gitu. Nah udah gitu nyampe jam 1 kerja kan tuh kerja. Nah kalau ada kegiatan tuh kan biasa lupa kan makan. Apalagi kalau sibuk banget kan udah gak kepikiran tuh bakal makan makan apa dan lain-lain tuh udah gak kepikiran. Jadi dari jam 1 gue tuh beres biasa jam 7. Jam 1 jam 7 baru selesai. Nah jam 7 baru selesai baru gue cari makan. Udah, jadi gue makan cuman sehari sekali gitu doang selama 1 tahun. Nah, Dan makanannya sama itu doang selama iya 1 tahun. betul. Gila sih. Dan gue tuh tipe orang yang gak gampang bosen sih sebenarnya sama makanan, sama satu makanan gitu. Apalagi kalau Oh. gue suka kan. Nah waktu itu di sana bener-bener ada penyelamat banget namanya ayam geprek. Ayam geprek apa gue lupa. Dia harganya tuh cuma 11.000 satu porsinya. 11.000 dan nasi ayam, ya nasi sama ayam sama kremesannya gitu lah. Jadi ada gepreknya ada Hmm. kremesannya. Nah udah tuh 11.000, gue makan setiap hari pasti dua dua porsi langsung karena makan cuma sekali kan, langsung makan 2 porsi. Mhm. Jadi ya udah, gue udah bisa ngitung tuh, gue punya 22.000, gue kaliin 30 biar pengeluaran gue tuh fix gitu. Jadi gue bisa tahu gue bisa ngabisin berapa. Ah, Bener-bener selama itu selama 1 bulan selama 1 tahun makan. Ya udah makannya bener-bener itu kecuali ada syukur gitu dari bosnya ngajak makan ya bisa makan lebih enak KFC gitu-gitu es krim. tapi lu makan setahun selama setahun gitu ayam geprek, perut tuh nggak panas Jo? Perut lu gitu. Kayak pernah gak sih ada kayak gangguan gitu? Setahun loh. Nah puji Tuhan nggak ada apa-apa ya kejadian sama gue selama itu. Tapi emang gimana ya, terbiasa juga sih maksudnya dari di Bandung pun emang jarang makan kayak buah-buahan gitu atau yang maksudnya emang suka pedes juga Hmm. kan tiap hari makan pedes ya gitu sebenarnya kurang lebih sama cuma ngurangin porsinya aja karena harus bayar sendiri kan. Ah, oke oke. Gitu itu. Balik lagi nih tadi ke resolusi 2023. Ada yang ditambahin lagi nggak? Nah tadi kan gue udah bilang karir ya, karir, duit, Mhm. terus apa tuh tadi mau ngurusin badan dan atur pola makan. Ada juga yang gue berantakan banget tahun kemarin tuh jam tidur. Itu hancur banget jam tidur gue. Kayak Mhm. bener-bener mungkin ya Marta kita kebetulan satu kerjaan juga ya. Jadi ya kita tahu mungkin jam jam bangun masing-masing karena kita sering banget berdua meeting berdua kerjain project berdua. Nah, jadi gue tuh bener-bener hancur banget tahun kemarin kayak jam 4 jam 3 jam 6 malah baru tidur. Bangun tuh bisa Mhm. jam 2 jam 3 sore baru bangun. Udah dicoba tuh, gue kadang kayak gimana ya caranya supaya benerin waktu tahun kemarin ya, benerin kayak ini tuh bisa bener tuh gimana caranya. Gue coba kan, kayak gue skip 1 hari buat gak tidur. Jadi kan besoknya capek tuh, ngantuk kan. Mhm. Nah, nggak pernah berhasil, siangnya pasti tidur. Nah, siangnya pasti ketiduran. Jadi pas malamnya kan seger kan, karena udah tidur sih. Mhm. Gitu. Itu sih salah satu yang pengen gue benerin juga. Sama mungkin satu resolusi lagi, eh ya lagi perbanyak temen sih. Semakin banyak relasi juga sih. Itu penting banget sih relasi ya. Mau Betul. mau bukan dalam kerjaan doang sih. Maksudnya dalam apapun ya kalau ada apa-apa kayak ada aja orang gitu yang bisa kita tanya atau apa kan pasti banyak banget yang kita Mhm. nggak ngerti atau apa. Kalau makin banyak relasi kan makin banyak kayak sumber pengetahuan yang ada gitu. Gitu. Iya, betul. Tapi ya Jo, Hmm. nyangkut jam tidur lu tahun kemarin, Iya. langsung ke trigger gitu. Kayak waktu kita di Jakarta, Mhm, mhm. kita kerja onsite, Iya, iya, iya. eh kita masuknya jam 1, pulangnya jam 5. Oh iya, ini ya pengetahuan juga buat yang nonton kita tuh pernah kerja juga onsite bareng di Jakarta. Jadi Hmm. kita tuh jadi kalian bisa bayangin ya kita tinggal di Jakarta Barat, kerjanya di Jakarta Pusat, tapi pusatnya dekat selatan tuh kayak SCBD, kalian tahu kan pasti SCBD tuh, pokoknya dekat-dekat Citayam, Fashion Week gitu loh. Nah kita kita pas banget tuh waktu itu juga waktu kita kerja di sana Citayam tuh lagi naik-naiknya ya, jadi kita aduh pulang tiap hari tuh kayak macet banget orang di sana ya tak.
Iya, bener. Parah banget gitu. Iya, balik lagi kita tadi iya, masuk jam 1, pulang jam 5. Iya sih, itu kejadian sama kita juga di Jakarta. Tapi karena memang kantor kita eh menganutnya flexi time. Yang penting apa yang jadi tugas kita kelar kan gitu. Mau Iya, kerja dari manapun asal tugas yang dikasih selesai nggak masalah gitu. betul betul. Itu untung banget sih. Dapat flexi time Mhm. ya. Kalau nggak kita udah dipecat kali. Udah tiap hari. Bayangin hampir hampir setiap hari masuknya jam segitu. Padahal harusnya kita Iya, masuk jam Wak. berapa ya? Jam 9, 10. Iya. Jadi kalian bisa bayangin jam 9, jam 10 kita masuk baru nyampe jam 1. Dan itu kita makan siang dulu. Dan itu waktu makan siang. Jadi kita duduk, kita langsung ke kantin bawah, kita makan siang. Iya. Iya gitu gitu gitu. Iya, gitu. Terus ini sih, baru keinget, aku tuh ada resolusi satu lagi untuk 2023. Apa tuh? Karena lu tahu kan, aku tuh kayak yang kalau melakukan segala sesuatu belum aku lakuin udah kayak dipikirin dulu gitu. Jadi kadang kayak overthinking sendiri dan Iya, iya. akhirnya tuh bisa nggak jadi aku lakuin gitu. Betul, betul. Ini sih apa? Waktu Desember kemarin, aku ngerasa jadi ini simple banget kayak lu mau nyapa orang nih, aku mau nyapa orang. Tiba-tiba kayak lagi jalan mau papasan kan, kita lihat oh orang itu udah mau deket. Tapi gue kayak mikir dulu gitu kayak nyapa nggak ya, nyapa nggak ya. Kalau nyapa takutnya kayak sok kenal gitu, kayak kalau nggak nyapa dikira sombong gitu. Tapi ya main di otak sendiri gitu loh. Jadi akhirnya orangnya lewat, gue lewat jadi ya udah. Gak ada kejadian apa-apa. Ya udah aja gitu. Nah itu ingin ngerubah sih. Jadi kayak terlalu mikirin apa ya, yang berlebihan yang belum tentu bakal terjadi gitu loh. Iya, iya, Itu iya. sih. Itu penting sih, penting banget. Salah satunya sebenarnya kita udah lakuin ya, Taya. Ini contohnya episode kali ini salah satu hal yang kita pikirin dulu, udahlah, kayak jalanin dulu Ya, aja. jalan dulu aja. Jadi ya buat kalian-kalian yang masih mikir mau ngelakuin apa, ya coba dulu aja lah. Kayak apa ya? Ada sih namanya 3 second rule. Jadi kayak lu kalau eh apa ya, kayak ragu-ragu ngelakuin sesuatu apapun itu, ya udah tinggal hitung dalam Mhm. hati 3, 2, 1 lakuin. Betul. Itu kayak lumayan sih, kayak tahun kemarin beberapa hal gue lakuin itu lumayan membantu sih. Mau hal kecil, hal besar, ya udah kayak ngitung dalam hati 3, 2, 1, ya udah jalan. Udah nggak usah mikirin apa lagi, jalan dulu aja. Mhm. Gitu. Karena hal buruk yang ada di otak kita belum tentu bakal kejadian gitu kan. Betul. Bahkan ya cuma di otak doang kan akhirnya. Iya, Iya. gitu. Gitu. Oke, oke. Nah, itu kan baru dari kita doang nih ya. Maksudnya dari penonton mungkin siapa tahu ada resolusi lagi. Mereka punya resolusinya masing-masing. Terus apa kalian sudah mencoba atau udah planning mereka mau ngapain untuk mewujudkan resolusinya? Boleh loh tulis di kolom komen. Nanti kita diskusi di bawah. Boleh buat episode berikutnya kan. Iya. Buat episode berikutnya. Oke, itu sih mungkin ya untuk resolusi kita tahun ini emang lagi happening banget karena baru banget awal tahunnya. Anyway, kita Mhm. Happy New Year dulu mungkin buat Oh iya penonton-penonton betul. Happy New Year 2023. Ya, semoga yang kalian inginkan kecapai, semuanya terwujud dan semoga jadi tahun yang Amin. baik ya. Nah, tapi Mhm. sebelum kita tutup, mungkin kita bahas satu lagi kali ya. Kita kan bahas tentang masa depan, maksudnya resolusi kan masa depan yang bakal kita lakuin. Mhm. Biar seru kita bahas mungkin ya masa lalu dikit. Kayak 2022 gimana sih menurut lo? Apakah hancur lebur? Apakah kayak tahun terburuk selama hidup lo? Apa kan banyak yang kejadian pasti 2022 atau gimana? 2022 enggak sih sebenarnya. Kalau tahun terburuk yang pernah ya ini yang gue rasain ya, itu tuh Oke. peralihan
2020 ke 2021 justru. 2022 tuh 2021 ke 2022 itu mungkin peralihan yang cukup baik sih. Karena kan 2022 tuh kita COVID-nya udah nggak terlalu tinggi kayak waktu 2021 kan. Iya, betul. Waktu 2021 kan aku sempat kena juga tuh. Terus kayak ya nggak enak lah pokoknya. Jadi di 2022-nya tuh ngerasa kayak lebih protektif segala macam dan sadar gitu kalau virus itu tuh sangat berbahaya dan ada di sekitar kita. Waktu 2021 tuh nggak kayak mikir apa sih paling kayak flu biasa segala macam. Ketika kena ternyata nggak enak banget gitu. Jadi 2022 itu lebih care, lebih protektif dan akhirnya kadar si penyebarannya pun agak menurun kan dibanding sama 2021 gitu sih. Kalau lu gimana nih? 2022 salah satu tahun yang banyak banget kejadiannya. Dari mulai hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan. Dari diinginkan dulu dong. Ya, dari diinginkan mungkin gue lebih banyak bisa keluar lah ya. Lebih banyak apa ya, jalan-jalan, bisa pergi cuman sendiri gitu. Maksudnya ada gak sih kayak lu satu saat kayak pengen jalan-jalan, bener-bener jalan-jalan gitu, kayak keluar kota sendiri atau maksudnya pengen mandiri atau dan lain-lain gitu. Terus 2022 juga jadi gue nonton festival musik pertama juga waktu kemarin. Baru-baru banget, belum lama, baru sebulan kemarin di Desember. Gue nonton Head in the Clouds tuh, kalau kalian pada tahu Head in the Clouds kemarin di Jakarta. Itu seru banget sih, parah. Pertama kalinya gue nonton eh, K-pop ya, maksudnya bener-bener orang Korea. Gue kan ada beberapa artisnya dari Korea kan. Ada Jungha, ada Bibi, ada ya itu ada dua itu. Gue kebetulan nontonnya dua itu. Pertama kalinya nonton, maksudnya selama ini kan gue selalu mikir, aduh nonton Korea kayak ya udah nggak ada gimana gimananya gitu. Bahasanya juga gue nggak ngerti, gue nggak bisa ikut nyanyi gitu. Beda kalau kita nonton misalnya bahasa bahasa Inggris, kita kan udah sering dengar bahasa Indonesia, apalagi udah pasti kena banget lah kita bisa nyanyi bareng. Nggak tahu ya, karena gue bukan K-popers bener-bener yang stand sama satu boy band atau girl band, jadi kan nggak valid juga sih perkataan gue. Tapi yang gue rasain ya ternyata seru juga kita dengerin atau nonton si orang-orang Korea gini manggung ya. Kayak beda sih vibe-nya sama Indo. Terus pertamanya gue kan suka Jepang banget ya. Terus di situ tuh ada band namanya Yoasobi dari Jepang. Pertama kalinya mereka tour, istilahnya mereka manggung di luar Jepang. Wah itu gue happy banget nonton itu, kayak semua lagunya gue bisa ikut nyanyi karena gue memang dengerin sama satu band ini kan. Itu kayak experience paling seru sih selama 2022. Kayak kalau gue bisa highlight satu yang paling bagus ya itu sih, kayak Head in the Clouds. Gue bener-bener abis selesai Head in the Clouds, seminggu ke depan gue gak bisa move on. Bener-bener gue Instagram, TikTok, ya Instagram, TikTok, gue searching kayak video-video orang lagi nontonin Head in the Clouds, kayak gue di sini nih kemarin, gue nonton di sini loh, gue kayak nonton juga bareng dia, kayak wah seru banget. Bangga gitu aja ya. Iya ya. Lumayan kayak ya festival musik pertama seru banget sih. Gue definitely pasti bakal nonton lagi konser-konser musik. Oh ya, mungkin salah satu keinginan gue tahun ini juga, gue pengen lebih banyak nonton konser musik mungkin. Itu kayaknya salah satu hal yang gue sukain sih. Dan gue baru baru bener-bener rasain. Sebenarnya udah sering nonton konser musik sebelum-sebelumnya. Tapi kayak baru bener-bener berasa, oh kayaknya ini salah satu hal yang gue suka gitu. Gue bakal lebih banyak nonton. Karena lu nontonnya sama seseorang gak sih? Kan biasanya lu sendiri gitu kan atau sama teman. Nah kan yang kemarin-kemarin nih 2022 kan nontonnya sama itu lu kan. Iya. Jadi beda dong. Iya. Kemarin nonton sama seseorang spesial, jadi lebih beda. Bener sih, itu ada pengaruhnya. Tapi selain itu ya emang bener-bener beda. Mungkin karena si apa ya, penyelenggaranya atau promotornya juga kayak prepare mungkin ya. Bener-bener bagus sih.
kurang lebih ya walaupun di hari pertama ada jeleknya ya, tapi ya setidaknya gue menikmati lah 2 hari. 2 hari juga sih konsernya. Gue sangat menikmati sih. Itu. Kalau yang gue tidak sukai tahun kemarin ya itu sih gue bener-bener cuek banget sama badan. Wah bener-bener parah banget sih. Kayak ya udah gue makan aja terus. Kayak gue sebenarnya nggak suka banget nyemil tapi kayak kemarin kayak pengen ngunyah aja gitu mulut. Kayak kayak even roti tawar lah dicemilin, apalah dicemilin kan kayak aduh lapar lagi kayak jam 12 malam ketoprak yuk kayak Bener. padahal baru makan kayak ketoprak kayak pengen Eh, nyemil aja gitu gatel mulut gatel. oh iya kalau waktu sampai malam itu kan, Iya yang kita iya iya lembur. ya Ya. kita ada beberapa kali lembur lumayan sih itu. Wah kayak gue bodo amat kan jadi kayak ya itu sih yang gak gue suka sama jam tidur sih itu bener-bener kayak ngaruh ke Hmm. nggak tahu ya gue sampai searching kemarin ya masalah tidur di awal tahun kemarin, beberapa hari kemarin gitu kayak bener-bener ngaruh banget tidur itu karena kayak gue bangun mood gue nggak enak padahal gue udah tidur kayak lama banget misalnya jam 3 terus gue baru bangun jam 1 apa jam 2 kan hampir 12 jam tuh udah 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 setengah hari gue habiskan dengan tidur gitu tapi ya nggak seger gitu bangunnya nggak enak aja gitu bangun. Um, olahraga ngefek nggak ya? Bisa nggak ya? Kayak olahraga pagi gitu, biar kita memperbaiki aktivitas dulu. Kalau kita udah kecapean banget kan pasti malamnya tidur tuh. Nah, kemarin tuh gue nonton video juga tuh tentang dari ya katanya ahli tidur gitu. Dia tuh bilang, Mhm. jadi kalau kita tidur itu ada hormon gitu lah yang dilepasin sama tubuh. Nah, dia kasih 7 cara, gue lupa juga 7 caranya, tapi yang gue inget beberapa caranya. Salah satu paling pertama, kalau kita mau benerin tidur tuh kita harus bangun di pagi, tapi harus konsisten. Terserah lu mau tidurnya jam berapa, tapi konsisten dulu dibangun. Kenapa? Biar nanti bisa jemur pagi. Nah, supaya tubuh tuh katanya bisa kayak tahu, oh ini badannya bangun loh gitu. Nanti dalam Ah, oke. 14 jam dia keluarin hormonnya yang buat kita tidur. Jadi dia tahu, oh ini udah mulai harinya. Jadi nanti 14 jam Mhm. kemudian dia bakal keluarin hormonnya supaya kita ngantuk. Gitu. Ah, oke oke oke. Nah, selain itu dia bilang juga emang olahraga ngaruh, makanan ngaruh, terus kondisi kamar tuh ngaruh banget. Sama dia malah saranin ada namanya kita sebelum tidur kalau emang nggak bisa tidur relaksasi gitu. Antara kita mau baca buku tuh boleh ternyata baca buku, kita nonton video apa pokoknya yang bikin kita tenang gitu. Makanya banyak banget kan mungkin yang Kok nonton ada YouTube saran sih, ketiduran. Bo? Heeh, ada saran satu buku yang lu baca cuma 3 baris kayaknya udah ngantuk. Patut apa? Kayaknya lu tahu dah. Tahu banget sih, tapi ya udah ada lah ya. Itu tidak perlu, tapi ada lah. Itu kayak inside jokes kita berdua. Ada tadi buku yang bentar juga pasti udah ngantuk. Ya. Ada. Iya gitu sih. Ya hal yang itu, hal yang diinginkan dan tidak diinginkan tahun kemarin yang kejadian. Tapi kalau harus dikasih apa ya, kayak kita kasih kasih satu kata lah ya buat tahun kemarin, eh pelajaran sih. Maksudnya dari kalau menurut gue ya, jadi kayak tahun kemarin tuh ya hal-hal yang jelek gue rasain, hal-hal yang bagus hal-hal yang jelek banget gue rasain istilahnya. Hal-hal yang bagus banget gue rasain, yang gue senang banget. Jadi gue tahu makin banyak dari tahun kemarin gue tahu apa yang gak harusnya gue lakuin yang gue nggak suka dan gue nemuin hal yang gue suka gitu. Itu tuh Hmm. kayak berarti banget sih apalagi buat ngejalanin ke tahun ini kan. Nah kalau lu gimana tuh tahun kemarin kayak dikasih satu kata misalnya apa tuh Eh, atau satu kalimat deh. wow, asli. Wow. Kenapa? Em, kenapa? Wow. Karena pertama
yang paling aku ingat tuh waktu kita onsite, kerja Hmm. onsite itu banyak kejadian yang wow. Iya bener. Kita onsite 2 bulan ya. 2 bulan, ya Iya. 2 bulan ya. 2 bulan. Iya, iya. Dan hari pertama Anda ingat? Oh, nah, kita simpen itu mungkin next episode kita bahas. dua bulan Oke. itu bisa ada banyak banget kejadian tuh bisa jadi satu. Mungkin kita bahas lah ya. Nanti kalian kalau emang tertarik buat tahu ceritanya mungkin komen buat apa sih yang kejadian dalam 2 bulan doang gitu kan. Banyak banget tuh. Nggak kebayang. Kayaknya satu hari tuh bisa jadi satu podcast, Jo. Saking banyaknya yang kejadian dalam satu hari. Apalagi awal-awal tuh Betul, parah sih banyak banget. betul. Terus kejadian yang wow tuh, yang puncaknya nih, kejadian puncaknya Iya. Desember kemarin sih. Ada apa tuh? Em, jadi panitia di salah satu event, Hmm, hmm. event Desember, Natal, Hmm, hmm. itu yang bikin wow sih. Karena pertama kalinya aku masuk ke panitiaan untuk suatu event di gereja. Dan aku cukup puas sih dengan hasilnya. Kebetulan aku seksi acara dan aku punya teman 2. Jadi kita bertiga nih, kita Ya. nyusun acara itu mau gimana-gimana. Termasuk ada pendamping-pendampingnya. Dan itu kayak apa ya, seneng, takjub gitu. Ternyata, oh kita bertiga tuh bisa gitu ngelakuin hal ini. Tanpa kita sadari. Dengan tenggang waktunya tuh cukup singkat menurutku. Kayak cuma 1 Seminggu bulan berarti. mungkin. Oh. Enggak dong, enggak dong. Seminggu dapat apaan? Iya, iya, iya. Sebulan, sebulan. Nggak kebayang sama sekali. Oh, Gitu. luar biasa. Berarti itu salah satu pencapaian juga lah ya. Kayak tadinya nggak pernah, terus tiba-tiba harus jadi salah satu panitia dalam waktu yang bentar dan acaranya oke itu kayak pencapaian banget dong. Yap. Luar biasa emang teman kita yang satu ini. Luar Dan biasa. gue nggak pernah jadi seksi acara BTW. Baru kali ini. Kayak di kampus jadi apa ya gue? Sekretaris. Iya, Hmm, hmm, iya. hmm, hmm. Baru kali ini seksi acara. Dan menarik untuk dicoba ulang. Jadi ya untuk Gereja Marta kalau menonton bisa didengar ya. Marta mungkin sangat tertarik untuk acara-acara berikutnya bisa hubungi Marta dari sekarang. Mungkin ya di booking dulu Martanya. Iya, boleh sekalian kalau gereja perlu pembicara, MC, Wih, silakan hubungi Jonathan Clorando. Nanti untuk kontaknya bisa WhatsApp saya. iya boleh lah ya udah. Kalau duitnya gede saya mau kok. Sesuai balik lagi resolusi. Balik lagi resolusi, resolusi. Tetap kayak duit duit. Aduh, Iya. cuan is number one. Itu bagus banget tuh quote-nya. Cuan number one. Iya ya. Jadi judulnya nanti. Slogan apa judulnya kita ganti? Apa slogan channel kita jadi cuan number one ya? Bagus tuh. Oke, oke. Iya. Oke. Ada apa lagi tuh, Tak? Apa yang kita mau bahas lagi nih? Apa ada lagi? 2023. Waktu akhir-akhir 2022 nih, kan Hmm. sempat heboh tuh. Katanya 2023 tuh bakal jadi tahun resesi. Oh iya, ramai banget tuh. Menurut lu gimana, Ju? Resesi ya. Gua lumayan 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 panik sih waktu denger itu ya, karena kayak kita apalagi kita baru mulai gitu. Kita kita benar-benar baru mulai kerja kan, belum lama, masih hitungannya ya kurang lebih pengalaman juga masih dikit kan. Terus ngelihat apalagi kita di bidang IT ya, by the way kita kan di bidang IT gitu kan. Jadi kemungkinan kan bakal startup itu lumayan tinggi dan lain-lain gitu kan. Terus lihat berita-berita kemarin kayak startup-startup di Indo kan lagi banyak banget yang mecat-mecatin karyawannya. Terus kayak mikir kan, gue mikir em, kita aja, mereka aja yang
udah punya pengalaman, mungkin udah kerja di situ berapa tahun gitu kan, bisa dipecat juga gitu. Apalagi kita yang baru fresh graduate atau 1 tahun pengalaman ngelamar di sana yang udah masuknya susah. Betul. Terus ngedenger itu kayak makin banyak ketidakpastian gitu dalam karir sebenarnya. Mhm. Itu lumayan ngagetin sih. Tapi ya banyak kabar baik juga kan kemarin kita lihat apa Bapak Presiden kita bilang Indonesia masih oke, masih tidak tidak terlalu prihatin untuk menghadapi resesi. Secara apanya lah gue baca berita gitu kayak masih oke lah. Jadi Hmm. ya untuk sekarang gue prepare mungkin lebih mengurangi ya beli-beli hal yang tidak diperlukan aja sih sebenarnya. Kadang ya kayak tau nggak sih cobaan antara gabungan antara e-commerce dan bank apa mobile banking itu kan parah banget ya gabungan mereka berdua itu kayak aduh ini barang apa nih gue nggak butuh tapi keren gitu. Itu yang aku lakukan. Iya kayak gitu sih mengurangi itu aja sih gue mau terjadi apa nggak terjadi at least gue udah mencoba melakukan sesuatu. Kalau lu gimana tentang resesi apa yang bakal lu lakuin atau gimana pendapat lu? Em, Sama sih. Awalnya pas dengar tuh agak takut panik sebenarnya kayak, duh. Apalagi dengar kayak teman-teman kan. Kayak aku punya teman di salah satu startup Hmm. yang ternama lah ya. Hmm. Terus tiba-tiba dia di bidang IT juga by the way. Terus Oke. tiba-tiba dia di layoff Oh, oke. dan aku apa ya sering nanya segala macam hal IT di startup tuh ke dia. Kebetulan menurutku knowledge dia tuh udah jauh banget dibanding aku yang baru lulus gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba aku dengar dia di layoff. Terus kayak orang kayak dia tuh di layoff. Terus kayak aku ngerasa apalagi aku gitu. Jadi kan agak takut dan panik kan. Iya, iya. Apalagi sebenarnya kita perusahaan kita pun cenderung startup, mirip-mirip mereka gitu kan. Heeh. Itu sih sebenarnya agak panik takut dan sampai tuh kayak mikir ya karena aku sering banget overthinking jadi kayak duh gimana ya 2023 bakal terjadi apaan ya gitu. Duh kalau sampai layoff gimana segala macam ya overthinking duluan dan tapi akhirnya agak menenangkan iya yang ketika presiden ngomong Indonesia masih cukup aman. Tapi itu sebenarnya jadi bahan apa ya? Kayak yang mecut aku gitu loh. Jadi kayak mau nggak mau tuh harus belajar banyak hal lebih Iya. dan bangun portofolio yang bagus biar dapet ya jenjang karir yang oke, dapat di perusahaan yang kita bisa stay, yang Hmm. bisa kita save, yang kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Benar sih. Hmm. Emang harus mulai persiapan dari sekarang ya. Mau kejadian nggak kejadian, mungkin kalian juga yang nonton, ya siap-siap aja sih. Kita kan nggak ada yang tahu ya. Kan seperti kata pepatah, sedia payung sebelum banjir ya. Karena resesi kan mantep ya. Kamu- Eh, kan zaman sekarang lo belum belum hujan aja udah banjir. Oh iya, aduh, bener juga. Jadi sedia Banjir perahu karet kiriman. ya sebelum banjir. Tapi wah ada satu lagi yang gue mau tanya sih ke lo. Kemarin tadi kan kita ngomongin masalah pembelian ya. Coba gue pengen tahu kayak pembelian terbaik sama terburuk lu mungkin di tahun kemarin satu-satu deh. Coba kayak apa gitu. Pembelian e-commerce apa hari kembar itu loh kayak flash sale. Kalau flash sale aku nggak apa ya nggak terlalu mantengin gitu kayak 12 11 11 Ya. jujur aja aku nggak ikutin kayak 11 cuma yang pembelian terlucu dan banyak orang komen itu ketika waktu onsite sih kita Apa kerja tuh? onsite di Jakarta ya lu juga salah satu yang komen Apa? kan namanya orang ngekos Betul. kita perlu alat makan Betul.
Biasanya kalau kita pesen makanan online, yang datang udah ada boxnya dong. Paling nggak ada alas makannya gitu kan. Berarti yang kita perluin tinggal Sendok. Terus akhirnya seorang Marta melihat-lihat dong di e-commerce, ya nggak sih? Dan apa yang Anda temukan? Nah, jadi tuh ceritanya gini. Iya, gimana tuh? Si sendok itu tuh kan telepon nih sama mama. Mama udah bilang, udah kirim aja dari rumah, dari Bandung. Terus aku mikir, ongkos kirim dari Bandung ke Jakarta. Terus kalau aku beli di e-commerce, terus kirim ke kosan, sama harganya gitu kan. Bahkan jauh lebih murah, karena sama-sama di Jakarta. Biasanya jauh lebih murah kan, segala macem. Dan harga sendoknya pun ya masih dibilang oke lah gitu untuk dibeli. Akhirnya kata mama, ya udah beli aja. Oke. Terus aku pas cari-cari, mama tuh udah wanti-wanti cari sendok yang bener. Oh, bahkan mama lu kayak tidak percaya anaknya bisa beli sendok yang bener ya. Dan akhirnya tuh oke gitu. Pas lagi searching, lihat-lihat, ternyata kok sendok bebek jauh lebih menarik. Sendok bebeknya tuh bukan yang sekali pakai ya, tapi yang kayak tahu nggak sih yang biasa? Bukan yang plastik putih yang biasa buat makan nasi goreng. Yang biasa sendok ramen. Nah, iya kalau ke ramen, pokoknya yang berkuah-kuah Jepang gitu tuh biasanya, atau dimsum tuh biasanya ada tuh di situ-situ. Iya. Nah, jadi dan teman-teman, ya gimana? Jadi teman-teman, seorang Marta, kita ngekos, kita perlu sendok buat makan. Ada pilihan banyak banget kan, sendok makan biasa, ada mungkin sendok yang lebih bulatannya lebih gede gitu. Dia memilih untuk sendok bebek yang biasa dipakai buat sup, buat ramen. Dan dia pakai itu untuk makan semuanya. Jadi kalian bisa bayangin, wow banget. Makan ketoprak. Iya, ada suatu saat kita makan ketoprak. Dan sendoknya mana ya? Itu sendok bebek kayak. Kayak ngerti gak sih tercengangnya orang yang biasa makan semuanya tuh pakai sendok biasa. Ini agak aneh ya, tapi gue lumayan shock sih tiba-tiba dikasih sendok bebek gitu buat makan ketoprak. Walaupun bisa-bisa aja sebenarnya. Dan lu belum makan ngetawain itu sendok selama 5 menit. Iya, gue masih inget banget. Akhirnya kita makan tuh telat banget karena ngetawain dulu, ngobrolin nih sendok kenapa bisa ada di sini, kenapa nih sendok bisa lu pakai gitu. Kayak ada gitu orang, dan ada temen gue di sini ada orang kayak gitu loh. Ya. Itu satu pembelian tuh. Itu terburuk apa terbagus tuh berarti? Menurut aku biasa aja sih, cuma karena pendapat orang dan banyak diketawain orang dan kayak orang bilang, lu aneh banget beli barang begituan gitu. Jadi kayak ternyata jelek ya. Jadi pendapat jelek ya aku dapat dari komenan orang gitu. Dalam hati lu kayak, jelek ya. Kayak, jadi ini rasanya. Jelek. Karena waktu lagi searching tuh kayak membandingnya sendok ya apa sih, stainless besi biasa kan. Terus kayak lebih lucu gitu kan. Ya udah akhirnya beli. Ya ternyata komenan teman-teman saya dan mama saya kayak, beli sendoknya kok begitu. Tapi cewek banget lah ya, lucu ya belilah, kayak lucu dikit beli lah. Ya itu kayak ya oke. Kalau yang terbaik apa ya terbaik? Nggak ada yang paling terbaik sih, biasa-biasa aja yang lainnya. Oke lah gitu. Yang nggak ada sampai nanti mau beli lagi deh atau apa? Enggak sih. Iya. Kalau lu apa, Jo? Nih. Kenapa gue nanya ini? Karena gue mau nyombong.
Karena gue mau kasih lihat pembelian gue terbaik tahun kemarin. Eh, salah E-commerce satu ya? fungsi banget. Kenapa? Belinya di e-commerce kan? Belinya di e-commerce. Jadi kalau ada e-commerce ya, gue nggak mau nyebut sih. Kita kan nggak di ini ya. Mungkin ada e-commerce yang hijau-hijau itu mau kontak kita boleh. YouTubers 0 subscriber. Jadi gue pembelian gue ini terbaik. Tau gak? Apaan sih? Jadi charger 100 watt yang 100 watt ini. Ini dia bisa support sampai 100 watt. Terus colokannya banyak tuh kayak ada USB-nya banyak Oh, gitu. adaptor Iya ya, gitu. kepala charger. Oh, Tapi dia support oke. sampai 100 watt. Jadi ini kepake banget sih. Jadi kayak gue kalau mau pergi-pergian, udah cuma bawa satu ini doang. Nah ini bisa ngecas Hmm. banyak, bisa ngecas laptop, bisa ngecas HP, bisa ngecas powerbank, apa semua udah pakai ini doang satu. Colok udah selesai. Ah, Nggak perlu kan, apalagi laptop ya kan kayak chargernya kan berat banget kan, gede-gede banget tuh kan charger. iya sih bener. Jadi gue cuma perlu ini Betul. satu udah cukup. Oke, sombongnya saya terima. Iya itu sih. Kalau yang terburuk nggak Yang ada sih. buruk, Terburuk juga nggak ada. Semuanya so far kepake. Intinya kebanyakan ya barang-barang yang dipakai habis sih kayak skincare gitu-gitu, sampo, sabun ya bisa aja sih. hmm, Udah aja standar. i- yang ini enggak sih Jo? Waktu pesan online kan termasuk belanja online bukan? Iya ya. Pesan makanan online. Oh, nah, Ada sih yang terburuk lagi, yang waktu kita waktu onsite di Jakarta sih banyak banget kisahnya tuh. Yang datang-datang nasinya basi. Terus suwe. iya iya iya. Ada aku juga inget itu ingat banget. Karena aku nyaranin. Tapi itu kejadian di gua loh. Ya itu. Itu tapi kita bahas di episode berikutnya ya. Bener-bener total yang kita selama 2 bulan di sana apa aja yang kejadian. Setiap hari tuh ada aja kayak hal baik, hal buruk, yang hal aneh dan hal yang tidak di luar nalar gitu kan kejadian sama kita. Iya, Mungkin gitu. emang Tuhan kayak kasih sedikit kayak nih supaya ada cerita gitu kan buat podcast selanjutnya gitu. Kayak kita Itu episode terpanjang mungkin nanti. Mm-mm. Waduh, tak udah jam 12. Aduh, waktunya udah selesai kayaknya teman-teman. Kita kayak udah Iya, selesai. Nggak apa-apa lah, jangan kangen. Secepat mungkin kita rilis video-video berikutnya ya. Mudah-mudahan kalian suka sama video pertama kita. Walaupun ngobrolnya kemana-mana. Dari resolusi ke sendok bebek ya. Jadi kalian bisa tahu betapa randomnya gitu kan. Dari kita mau nurunin berat badan ke sendok bebek gitu kan. Mungkin kita emang resolusinya mau buat badan kita seperti bebek gitu kan. Jadi miring gitu. seperti sendok bebek. Seperti sendok bebek. Oh, sorry. Tapi by the way, kenapa sendok bebek disebutnya sendok bebek? Emang miripnya di mana? Waduh. Iya, teman-teman jadi kalian bisa tahu betapa randomnya teman saya ini. Bisa tanya loh kenapa sendok bebek namanya bebek dan gue harus tahu apa itu hubungannya. Nanti gue cari tahu mungkin ya, Tak. Oke, Oke deh kalau gitu. Thank you semua. Sampai jumpa kita di bye-bye. video-video berikutnya. Bye-bye.